Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja. Awi, Iya. apakah undang-undang terorisme sebelum direvisi sudah cukup bisa mencakup dan mendukung keberhasilan Polri untuk mengungkap terorisme? Ya, memang dengan adanya revisi undang-undang memang Polri kan sudah menunjuk poja untuk itu ya. Untuk memberikan masukan-masukan yang berarti untuk kemajuan penegakan hukum terkait pemberantasan tindak pidana teroris ya. Memang ya masih banyak dirasakan kurang. Karena memang fakta di lapangan yang kita temukan Mas Budi bahwasanya Densus ini bergerak menggunakan instrumen intelijen kan, yang melakukan penyelidikan, melakukan surveillance. Sementara mungkin yang bersangkutan penyelidik kita ini mampu mengetahui si A, si B, benang merahnya terkait dengan perbuatan pidananya. Namun untuk mengangkat ke permukaan menjadi tadi saya ceritakan Barang bukti. pro justisia, tentunya untuk demi keadilan itu kan harus fakta-fakta hukum yang bicara. Jadi bukan bicara lagi bicara tentang laporan intelijen, tidak. Untuk menunjukkan fakta-fakta hukum tidak mudah. Gitu. Oke, butuh waktu ya. Ya. Oke, saya ke Pak Ramedin lah yang pernah lama di Densus. Kalau lihat perkembangan dari Mas Hanafi tadi, pasal yang disebut pasal Guantanamo ya, memberikan waktu penyidikan selama 7 kali 24 jam kelihatannya agak berat lolos di DPR sebetulnya. Nah, kalau bagi BNPT dulu pernah di Densus, cukup nggak waktu tetap 1 kali 24 jam untuk mengungkap siapa jaringan seperti itu? Begini, menyelidiki dan melakukan investigasi kasus terorisme sangat berbeda dengan kasus pidana yang lain. Itu yang ingin saya tekankan. Bahwa kalau kita surveillance dalam kasus yang lain, maka pada terorisme mereka punya counter surveillance. Dia mau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya pernah mengalami 4 kali dia harus naik ojek yang sebetulnya cukup 1 kali. Artinya dari sisi surveillance aja susah, setengah mati. Kemudian apa yang dilakukan, begitu mereka misalnya kita lakukan penangkapan, maka yang terjadi orang ini kan mengharap kematian. Yang ada di dia adalah salafi jihadi dan apa yang diharapkan saya mati sebagai syuhada. Maka kalau misalnya kasus narkoba, kita perintahkan saya hitung atas nama undang-undang 1 kali 10 Anda keluar. Maka dia akan keluar. Tetapi jangan coba-coba sama teroris, saya hitung 1 sampai 10 Anda keluar, dia tidak akan keluar. Dia mengharapkan mati pada saat eksekusi dan saat konfrontasi. Ini yang terjadi. Itu betapa sulitnya. Memeriksa mereka tidak segampang itu. Tapi kan pasal dalam undang-undang itu seakan-akan yang punya bukti permulaan yang cukup, kemudian dikasih waktu 7 kali 24 jam di satu tempat tertentu sebetulnya. Itu rawan terhadap berbagai penyelewengan, penyimpangan sebenarnya. Saya kira selama ini kita cukup lembut melakukan teroris ini. Tadi banyak kritik Mas Hanafi, banyak yang juga tertembak sebenarnya. Sekarang kita lihat, kita tidak bisa melihat dari tapi totalitas angka. Kalau kita lihat dari tahun 2000 sampai sekarang ada 1.328 kalau tidak salah hitungan saya, orang-orang yang pernah terlibat dalam kasus tindak pidana teroris. Oke. Dan itu negara lain mengapresiasi kok. Kalau kita deradikalisasi, orang mau belajar dengan kita. Jadi belajar ya? Ingin belajar dari kita. Artinya banyak hal memang yang harus kita lihat dari perspektif undang-undang ke depan. Entah itu perspektif korban misalnya yang selama ini tidak kita sentuh, perspektif deradikalisasi rehabilitasi. Karena yang selama ini tidak ada dalam undang-undang tentang dasar hukum apa yang kita lakukan deradikalisasi rehabilitasi. Korban termasuk korban anak pelaku kejahatan pun BNPT sudah memikirkan ini. Ini adalah korban. Kalau ada katakanlah salah satu pelaku topnya, top leader di dalam organisasi itu, dia punya anak bayi. Kemudian pelaku ini karena penegakan hukum dia harus kita tembak, maka anak ini pun harus menjadi korban. Kalau tidak, penelitian dari beliau bersama dengan BNPT menunjukkan bahwa umur 18 sampai 30 yang sangat potensi menjadi teroris. Jadi kalau yang sekarang anaknya kena tembak, negara tidak ambil alih, secara undang-undang tidak ambil alih, maka 18 kalau sekarang anaknya umur 2 bulan akan menjadi maka 17 tahun 10 bulan ke depan kita akan menghadapi persoalan yang baru. Ini saya kira harus kita pikirkan bersama. Prof. Jamhari, ini ada 2 problem ya. Pada satu sisi yang pasal 7 kali 24 jam itu potensinya ditolak.
Ini kan soal akan ada civil liberties ya, dan juga ada national security sebetulnya. Di mana kalau menurut pandangan Anda mencoba menyeimbangkan dua polar, dua kutub seperti ini? Ya, memang kasus terorisme ini bukan kriminal biasa, jadi extraordinary criminal. Jadi saya kira juga harus ada pelakuan yang khusus terhadap perilaku terorisme ini untuk menginvestigasi. Dan saya kira butuh waktu yang lama, intelijen dan seterusnya. Tapi menurut saya pengen ngasih masukan juga untuk yang sudah banyak dikasih masukan, misalnya security approach, terlalu berat pada security approach dan seterusnya. Tapi yang perlu saya juga ngasih masukan adalah bagaimana undang-undang ini bisa menggugah masyarakat untuk terlibat di dalam menangani terorisme. Jadi saya kira perlu juga dijadikan bahwa undang-undang ini menjadi pemersatu bagi semuanya. Dan dibuka public debate ya? Ya, jadi buka public debate dan juga masyarakat merasa memiliki gitu, merasa terlibat, merasa prihatin terhadap terorisme sehingga mereka mau terlibat. Nah, jangan sampai kemudian undang-undang itu hanya Domain DPR. Domain DPR juga hanya mengatur tentang polisi, tentang TNI, tentang yang negara, tapi juga Masyarakat juga, masyarakat juga harus dilibatkan ke dalam peran. Bagaimana sebenarnya proses pelibatan masyarakat sehingga terorisme itu menjadi ancaman bersama, menjadi musuh bersama? Sejauh mana itu diakomodasi oleh undang-undang terorisme itu sendiri? Sebelum kita membahas BIM dengan pemerintah nanti, kan kita pertama secara formal maupun informal kita melibatkan banyak narasumber terutama dari masyarakat sipil. Apakah itu ormas, kemudian organisasi keagamaan, kemudian termasuk komunitas atau perkumpulan korban dari terorisme, itu semua kita dengar semua ya, dari BNPT. Kalau spesifik pasal yang 7 kali 24 jam sebenarnya bagi Densus nggak cukup juga sebenarnya. Ya, kalaupun tidak cukup, sebenarnya pasal ini tidak bisa juga ditafsirkan hanya berdiri sendiri. Kalau dianggap tidak cukup dan ingin diperpanjang, kembalikan dulu ke pengadilan bahwa memang dibutuhkan perpanjangan. Sehingga sistem hukum kita memang menjamin bahwa ada jaminan terhadap rasa keadilan dan juga keamanan publik, termasuk juga ada perlindungan terhadap privasi warga negara yang tadi, kebebasan pribadi masing-masing. Jadi artinya tidak bisa sepihak diperpanjang, tapi kemudian dikembalikan dulu ke pengadilan. Kalau butuh diperpanjang, baru kemudian silakan diperpanjang lagi. Sehingga kita perlu pasal tambahan untuk mengatur soal ini, karena terus terang itu belum ada. Di sisi lain juga kita usulkan tindakan pencegahan terorisme ini juga ada pengawasan yang sifatnya langsung. Seperti misalnya di intelijen negara kita ini ada tim wasnya yang melekat juga di situ. Nanti juga ada. Nah, di situ kita dorong ada juga tim was terhadap polisi yang akan melakukan tim wasnya siapa? Itu terdiri dari parlemen plus perwakilan ormas-ormas yang selama ini memang punya kepentingan yang langsung. Jadi ada ruang-ruang di mana warga negara itu tetap merasa terlindungi hak-haknya. Tapi bisa ikut mengawasi tapi juga. juga kemudian public safety itu juga dilakukan oleh aparat keamanan. Jadi artinya jalan tengah itu memang bisa dihadirkan, bukan sekedar wacana sebenarnya. Baik Mas Hanafi, terima kasih. Pak Midin, terima kasih. Pak Awi, terima kasih. Prof. Jamari, terima kasih. Terima kasih Mas Budiman. Perang terhadap terorisme adalah perang yang belum berhasil kita menangkan. Sebagai perang semesta, pendekatan hukum perlu dilengkapi dengan pendekatan sosial kultural yang melibatkan masyarakat, pemuka agama, serta pendekatan sosioekonomi agar warga bangsa tidak menjadi rumput kering yang mudah dibakar. Demikian Satu Meja malam ini, saya Budiman Tanerejo, sampai jumpa pada Satu Meja pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.